Shalom seluruh warga kerajaan. Hari ini kita merayakan yaitu kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Dalam penanggalan Yahudi itu tanggal 17 bulan Nisan. Dan 17 bulan Nisan itu Tuhan bekerja bukan cuma secara kairos tapi juga secara kronos. Kita tahu pertama-tama yaitu Bahtera Nuh mendarat di Gunung Ararat. Ararat itu artinya kutuk dibalikkan. Ya, kutuk itu dibalikan. Apa yang terjadi di atas kayu salib? Kutuk diganti dengan berkat. Kenajisan diganti dengan kesucian. Kehinaan diganti dengan kemuliaan. There's an exchange, ada pertukaran di sana. Ini kabar baik buat kita semua. Murka Allah sudah surut, diganti dengan berkat, diganti dengan perjanjian. Ketika Noah menaikkan pujian berupa yaitu korban persembahan kehadapan Tuhan. Dan Tuhan menikmatinya dan dia memberkati dan dia berjanji. Aku tidak lagi akan membinasakan bumi dengan air bah. Bukankah itu kabar baik saudara? Yang kedua itu adalah tanggal yang sama di mana di belakang itu ada tentara Firaun. Dan di depan ada laut terberau. Sea of Reeds. Reeds itu alang-alang, gelagah. Dan Musa yang gambaran daripada Kristus. Pada saat itu Tuhan memakai dia yaitu mengangkat tongkat. Cuma mengangkat tongkat saudara. Tugas mujizat Tuhan yang kerjakan. There's nothing too hard for the Lord. Dan yang ketiga tanggal yang sama. Yosua. Sekarang ini gambaran the emerging leaders. Saya percaya Yosua sedang bangkit. Kami Musa, saya sudah mendekati 70 tahun saudara ya. Tugas kami cuma berdoa di atas gunung, oke? Dan bangkitlah Yosua dan sungai Yordan di tengah banjir. Saya mau beritahu apapun yang sedang kita hadapi saat ini, Allah kita Maha Kuasa. Dan sungai Yordan tersebar sampai ke Adam. Adam itu 30 km dari the crossing side. Saudara yang kasih Tuhan yang terakhir, nomor 4 ya. Nomor 4 itu adalah kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus. Hidup dan mati atau bangkit atau runtuhnya kepercayaan Christianity. Saya kurang suka istilah itu, sebetulnya kerajaan Allah di bumi. Cuma karena satu fakta ini saja. The resurrection factor. Faktor kebangkitan. Tanpa ada kebangkitan tidak ada gereja Tuhan. Tanpa kebangkitan Kristus tidak ada mujizat. Tanpa kebangkitan Kristus tidak ada orang mengalami dosanya dihapuskan. Tidak ada yang mengalami menerima kebenaran. Saya bawa kabar baik buat saudara semua. Dan maybe we are wondering apa yang terjadi setelah Yesus naik ke surga. Bagaimana setelah Roh Kudus dicurahkan. Kita lihat dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga. Kalau kita baca Kisah Rasul pasal kedua bagian terakhir. Kita akan melihat mereka itu menyembah Tuhan dari rumah ke rumah. Seperti kita sekarang bukan? Mereka tidak punya gedung. Mereka tidak punya facility. Tidak punya internet seperti kita. Tidak punya juga Zoom seperti kita. Tapi mereka dari rumah ke rumah. Dan mujizat terjadi. Mereka menyembah Tuhan dengan gembira hati. Mereka menyembah Tuhan dan mujizat terjadi. Dan Kisah Rasul 3. Petrus dan Yohanes pergi ke bait Allah pada waktu sembahyang. Good tradition we can keep, oke? Jam sembahyang jam 3 sore. Dan pada saat itu ada seorang lumpuh. Nah disebut namanya, itu menggambarkan saudara dan saya. Di luar Tuhan Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita ini timpang, kita ini lumpuh sejak lahir saudaraku. Secara rohani. Mungkin tubuh saudara ada six pack, saudaraku kuat. Tetapi tanpa Roh Kudus di dalam kita tidak lebih dari zombie yang sedang berjalan. Saya mau beritahu saudara waktu itu dia sedang mengulurkan tangan. Dia mengharapkan sesuatu. Dia sudah terlatih untuk itu. Dia tidak punya masa depan. Dan tidak ada orang memperdulikan dia. Dan satu hal lagi. Itulah agama. Agama menjauhkan orang dari Tuhan. Bukan mendekatkan. Orang lumpuh dan orang buta tidak boleh masuk ke dalam bait. Saudara perhatikan, sekalipun dia Yahudi, sekalipun dia punya perjanjian, sekalipun dia keturunan daripada the Almighty. Maksudnya keturunan juga perbuat perjanjian dengan Abraham. Maka dia tidak boleh masuk. Dia adalah outcast, orang yang di luar. Orang di luar, karena itulah Yesus menderita di luar pintu gerbang.
Karena Yesus disalibkan di luar pintu gerbang. Sama seperti kambing Azazel yang jadikan kambing hitam. Yang menampung segala kesalahan. Menampung segala dosa pada bangsa Israel. Dan dibuang keluar daripada kota Yerusalem. Orang ini ada di luar. Dan saat itu Petrus dan Yohanes berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tapi apa yang ada padaku, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, bangkit dan berjalanlah. Dan mereka mengangkat orang ini dan kuatlah mata kakinya. Lalu dia melompat-lompat, bersuka cita. Apa tanda orang diselamatkan? Joy of the Lord, sukacita daripada Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apakah kita mengalami kuasa kebangkitan itu? Ada orang tanya kepada saya, apa sih bedanya Yesus dengan yang lain? Tentu saja sangat berbeda. Yang lain itu masih ada di kuburan. Bahkan ada seorang pemimpin yang pengikutnya cuma banyak di dunia ini. Dan dicatat menurut catatan sejarah mereka. Dia itu dikremasi sehingga tidak ada apapun yang tersisa. Kukunya tidak tersisa, giginya tidak tersisa. Tidak tersisa apa-apa. Ada lagi yang ada di kuburan, kuburannya dihias. Tetapi itu tetap mati, cuma satu yang bangkit. Kalau Yesus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kita. Ingat ya, Bahtera itu mendarat di Gunung Ararat. The curse is reversed. Segala kutuk diganti dengan berkat. Ketika Adam melanggar perintah Tuhan, yang ada kutuk bukan berkat. Tadinya Adam adalah gambar dan rupa Allah. Dan memerintah bersama dengan Tuhan. Ketika dia jauh daripada Tuhan, yang dia lahirkan adalah serupa gambar dan rupanya Adam sendiri. Dengar baik-baik saudaraku. Pada saat itu Tuhan tidak punya, kita tahu bagaimana orang ini melompat-lompat dan semua tempat itu gempar. Mereka pikir Yesus sudah tidak ada. Mereka belum tahu kalau Yesus sudah bangkit. Banyak orang belum tahu. Kita cuma perlu memberitahu kepada mereka. Sesungguhnya Kristus sudah bangkit. Karena itu kematian tidak menakutkan lagi. Karena ada jaminan untuk masa depan kita. Saudara yang kasih Tuhan, pada saat itu mereka justru diadili. Dan kesempatan bagi Petrus untuk bersaksi. Saya mau beritahu, di depan kita ada penganiayaan. Di depan kita firman Tuhan ada yang harus digenapi. Kita akan dihadapkan ke rumah-rumah ibadat. Kita akan dihadapkan, bahkan dianggap sebagai apa? Sebagai kriminal, saudaraku. Sebelum Yesus datang. Ini tanda akhir zaman. These are the evil days. Dan saudaraku, firman Tuhan mengatakan akan ada penyesatan, akan ada pengkhianatan, akan ada juga saudaraku segala macam penganiayaan akan datang. Tetapi jangan takut, karena Yesus sudah bangkit. Pada saat itu dengan berani sekali Petrus yang kurang lebih 2 bulan yang lalu, mungkin 50 hari ke atas ya, akan 40 hari Yesus bangkit. 10 hari kemudian Roh Kudus dicurahkan. Cuma dalam beberapa hari, mungkin 55, 60 hari yang lalu, masih menyangkal Yesus. Dia menyangkal Yesus, tapi sekarang dia sudah dipulihkan. Inilah kabar baiknya. The curse is reversed. Dan mereka yang tadinya ketakutan, ada sembunyi di dalam rumah-rumah. Pintu terkunci, sekarang mereka keluar dan memberitakan nama di atas segala nama. Apa dosa mereka atau kesalahan mereka menurut para pemimpin Yahudi saat itu? Memberitakan nama di atas segala nama itu. Engkau telah memenuhi kota ini dengan nama tersebut. Yes, kita memenuhi setiap kota, setiap desa dengan nama dari Tuhan Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, pada saat itu dia berkata, hai orang Israel, kenapa kamu heran? Kamu kira itu karena kita sakti, karena kita suci, kesucian, kebenaran kita sendiri? Tidak. Agama mencari kebenaran dari diri sendiri. Tapi bagi kita, righteousness is a gift. Roma 5:17 mengatakan, oleh ketaatan satu orang. Tadinya ketidaktaatan satu orang itu Adam pertama. Kita semua menjadi slave, menjadi budak karena takut akan kematian. Tapi karena ketaatan satu orang yaitu Kristus, Ebed Yahweh, the servant of the Lord, Messiah, the Prince, maka kepada kita diberikan anugerah kebenaran dan kelimpahan kasih karunia. Dengar kabar baik ini saudara. Orang itu melompat-lompat dan mengiringi, yaitu Petrus dan Yohanes.
Saya percaya di tengah-tengah tidak ditemukan vaksin apapun, saya percaya tetap kuasa Tuhan tidak berubah. Kenapa saya begitu sukacita? Ada seorang pemimpin rekan saya yang terkena corona dan disembuhkan Tuhan secara ajaib. Karena dengan cara apa? Dengan berdoa dan berseru kepada Tuhan Yesus. And plead the blood of Jesus. Dan saudaraku, bilurnya masih tetap menyembuhkan sampai dengan sekarang. Orang Israel, para pemimpin Israel, the people of Israel, dengar. Apa kamu kira ini karena kebaikan kami sendiri? Saya mau beritahu kalau ada orang menyebut dirinya punya karunia kesembuhan. Punya ya. Kita tidak ada yang punya karunia. Karunia milik Tuhan bukan? Karunia milik Roh Kudus untuk siapa? Untuk kepentingan orang lain. Saya pernah satu kali, waktu itu saya baru bertobat sekitar tahun 81. 39 tahun yang lampau. Saya diundang untuk mendoakan seorang anak muda yang terkena juvenile rheumatism. Itu satu penyakit yang aneh. Ya saya rematik orang tuanya orang muda. Dan dia kesakitan seluruh tubuhnya. Bahkan pakai bajunya sendiri tidak bisa. Dan di situ ada seseorang yang dengan sombongnya memberikan pada saya kartu namanya. Dan terus itu spesialis karunia kesembuhan. Saya kaget juga. Ada juga orang semacam ini. Dan dia mengurapi anak muda itu dengan minyak dari ujung kepala sampai telapak kaki, saudaraku. Ya, saya percaya memang perintah Tuhan mengurapi dengan minyak. Tapi di seluruh tubuh. Saya pikir ini pendeta apa tukang urut ya. Saya juga heran saudaraku. Dan kartu namanya itu saya tidak mau simpan. Karena saudaraku jangan percaya. Kalau ada orang berkata aku bisa membuat mujizat. Don't trust him. Segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Amin. Even yang paling terkenal seperti Catherine Kuhlman. Setiap kali dia mau melayani dia berkata. Tuhan tolong aku supaya aku tidak mencuri kemuliaan-Mu. Not to touch the glory nor the gold. Tidak mencari harta kekayaan ataupun ketenaran bagi diri sendiri. Dan pada saat itu dia menerangkan bahwa kamu yang telah menolak. Sombongnya Petrus, saya percaya karena anugerah Tuhan nih. Tadinya dia menolak Yesus. Sekarang dia setelah dipulihkan dia berkata, kamu yang menolak dia. The Holy One, the Righteous One. Dan saya terangkan dalam kebaktian Jumat Agung yang lampau bukan? Bahwa nama Tuhan Yesus is the Prince of Life. Prince artinya author. Yang memberikan yaitu kehidupan. Namanya author berarti dia punya apa? Dia punya otoritas saudaraku. Ya, Kristus berkata, sebagaimana Bapa membangkitkan setiap orang mati sesuka dengan hatinya, maka aku pun bisa membangkitkan orang mati. Saya percaya ke depan ini mujizat bukan cuma kesembuhan, tetapi juga pentahiran kusta dan juga mujizat-mujizat yang pernah terjadi pada zaman yang lampau akan tetap terjadi termasuk kebangkitan dari orang mati. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan untuk itu kami adalah saksi. Anda dan saya dipanggil jadi saksi Tuhan. Saksi apa? Bahwa Yesus itu hidup. Sekarang ini seluruh dunia cuma perlu mendengar bahwa Yesus itu tidak berubah dan Yesus hidup dan ada di atas takhta. Salah satu evangelis yang sangat sebetulnya efektif menurut saya pernah menerjemahkan dia di Bali, adalah Peter Youngren. Dia khotbahnya simple, sederhana, khotbahnya tentang Yesus yang hidup. Dan dia menantang orang banyak, waktu itu ada 30-40 ribu orang di Denpasar saudaraku. Dan dia berkata begini, come on. Saya minta saudara to call upon his name. Memanggil namanya. Dan kalau dia hidup, dia akan menjawab. Dan dia akan menyembuhkan engkau. Yang lumpuh akan berjalan. Yang kanker akan sembuh. Kamu cuma perlu memanggil namanya. Bukti bahwa dia hidup, dia menyembuhkan. Bahkan dia berkata, aku tidak menumpangkan tangan atas siapapun. Aku tidak mengurapi minyak siapapun. You call his name. Kamu panggil dia. Saya masih ingat hari itu salah satu kesaksian yang menarik. Ada seorang oma yang lumpuh di kursi roda dan diantar oleh cucunya. Pada waktu itu cucunya minta permisi pada oma. Oma, saya mau ke toilet sebentar. Waktu dia pergi ke toilet, si oma ini
memanggil nama Tuhan Yesus dan dia berdiri, dia berjalan saudaraku. Ya, karena itu dia dibawa ke atas panggung dan Oma itu mendorong Peter Youngren. Dia berjalan, bahkan mendorong kereta kursi rodanya sendiri. Cucunya bingung, dikira di mana omanya. Ternyata omanya sudah ada di atas panggung. Saya katakan pada Anda, because he live. Ada hari depan buat kita. Because he live, dia yang pegang masa depan kita. Because he live, saudara bisa berseru pada dia. Berserulah kepadaku di waktu kesesakan. Hari-hari ini adalah hari-hari kesesakan. Berseru kepadanya dan dia akan menjawab. Mari kita rayakan hari raya kebangkitan ini. Tidak ada, saudara, bukti bahwa Yesus hidup. Bagaimana ada perayaan 52 kali dalam setahun tentang kebangkitan seorang yang bangkit dari kematian. Only one, Jesus Christ. Seperti saya katakan, semua pemimpin yang lain mengajarkan agama dengan baik, tapi mereka ada di kuburan. Saya masih ingat satu kali, tahun itu tahun 86 saudara. 1986 pertama kali saya diajak oleh teman-teman untuk pergi ke Israel. Dan bersama saya ada seorang pengusaha dan pada zaman itu saudara tahu zaman Pak Harto itu semua pengusaha papan atas itu dikontrol saudara. Tidak bisa keluar negeri seenaknya gitu, harus lapor. Lapor ke Seknek saudara. Seumur-umur pertama kali saya masuk ke kantor sekretariat negara saudara. Di belakang Istana Merdeka itu. Dan waktu saya datang ke sana ada seorang bukan Mensesnek tapi mungkin salah satu staf utamanya. Dan Bapak ini seorang jenderal bintang 1. Dan dia adalah pemimpin dari aliran kepercayaan seluruh Indonesia. Di depan kantornya saya lihat ada sebuah tombak yang membawa suasana sangat mistis. Dan saya bersama teman saya namanya Budi. Kita masuk ketemu dengan Bapak ini, orangnya sangat simpatik. Dan teman saya lapor, Pak, saya harus pergi ke sini. Dan pertanyaan beliau adalah begini, Pak Budi, buat apa sih pergi ke Timur Tengah itu, ke Israel itu buat apa? Karena tahun 86 itu masih jarang orang Indonesia ke Israel. Sekarang ini salah satu yang paling sering ke Israel itu orang Indonesia. Dan teman saya ini dia Kristen bayi, saudaraku, baru bertobat, baru dibaptis, dia tidak bisa jawab. Tetapi ada Timotius Arifin di situ. Dan ketika ditanya, buat apa pergi ke Israel jauh-jauh? Lalu saya berdiri, saya katakan, Pak, kita mau lihat kuburan kosong. Dia kaget, dia lepaskan kacamatanya, dia berdiri. Dia bilang, apa maksudnya kuburan yang kosong? Yesus Kristus bangkit, Pak. Dia berdiri dan dia berkata gini, tidak mungkin. Tidak ada manusia yang pernah bangkit. Kalaupun bangkit, itu rohnya, tubuhnya tetap ada di sana. Tidak ada, Pak. Kuburannya kosong. Bahkan ada tulisannya, jangan mencari aku di antara orang mati. Mengapa kamu mencari aku yang hidup di antara orang mati? Saya tidak pernah lupakan kejadian itu. Dia gelengkan kepalanya. Tetapi message sudah disampaikan. Kita mencari kuburan yang kosong. Saya tahu bahwa semua orang bisa melakukan yaitu ziarah kepada orang yang dia cintai, pada pemimpin yang mereka hargai. Cuma kita sebagai pengikut Kristus, kita tidak pernah bisa yaitu untuk ziarah. Mengapa? Syarat pertama gagal, saudara. Ketika Maria Magdalena bersama beberapa wanita datang untuk mengurapi tubuh Yesus. Pada saat itu mereka juga tanya, siapa ya nanti yang menggulingkan batu yang besar itu? Sebab Tuhan Yesus ditaruh di satu kubur yang baru milik orang kaya. Yaitu sebuah semacam gua begitu. Dan ditutup dengan batu yang besarnya 1,5 sampai 2 ton. Tapi yang lebih bahaya daripada itu dimeteraikan. Dan dikasih apa saudaraku? Seal atau meterai Romawi. Siapa berani menyentuhnya? Kalau rumah-rumah yang disita, ruko-ruko yang disita, ada tulisan, yaitu milik Bank Rakyat Indonesia. Misalnya begitu. Ini dimeteraikan dengan meterai Romawi. Siapa berani menyentuhnya? Orang itu akan dibakar hidup-hidup
disalib kepala di bawah, kaki di atas. Dan bukan cuma itu, di depan mereka, di depan kubur itu dijaga oleh tentara Romawi. Waktu Yesus menyerahkan diri, ya ditangkap, tapi sebenarnya menyerahkan diri di taman Getsemani, maka yang datang itu adalah tentara daripada Kayafas. Yaitu semacam ya tukang pukulnya begitulah. Tapi ini tentara Romawi, saudaraku. Dan mereka meminta bahwa si penyesat ini berkata dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan minta tentara yang penuh. Saudaraku, para wanita yang polos ini, saya beritahu bahwa kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kenapa kita ketakutan? Kita tidak percaya Yesus hidup. Kita tidak percaya Yesus bangkit. Kita tidak percaya bahwa Yesus tidak berubah kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Dan nama itu adalah nama di atas segala nama. Saudara yang kasih Tuhan, para wanita tanya, siapa ya nanti yang akan menggulingkan batu buat kita? Berapa kekuatan 3-4 wanita ini? Batu itu 2 ton beratnya. Dan firman Allah mengatakan bahwa batu itu terpental. Airo dalam bahasa aslinya artinya seperti diangkat oleh tangan raksasa. Was! Bukan tergolek pelan-pelan seperti beberapa film itu. Begitu saudaraku. Tidak, tapi terpental. Saya tidak tahu batu apa yang menghalangi saudara. Ada tangan yang luar biasa yang bisa mengangkatnya. Amin. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, ketika mereka sampai di sana, mereka lihat apa? Ada 2 malaikat. Satu di kepala dan satu di kaki. Dari mana di mana Yesus pernah disemayamkan. Dan bukan cuma itu, maka kain kafannya itu seperti kepompong yang utuh di mana tubuhnya hilang. Tetapi tetap ada, bahkan tutup mukanya masih ada. Kalau Yesus tidak bangkit, saudaraku, tidak ada gereja hari ini. Tidak ada perayaan hari Minggu. Sebab hari Minggu itu kebangkitan daripada Yesus. Dan saat itu seseorang berkata pada Maria Magdalena, "Ibu, mengapa kamu menangis?" Dan berkata, "Tuhanku telah diambil orang." Tuhan kok dicuri, saudaraku? Masa dia tidak bisa menolong dirinya sendiri? Dia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Yesus penuh dengan belas kasihan. Dan hari ini Yesus yang sama bertanya kepadamu. Dan dia sudah ada di atas takhta. Dia berkata, "Mengapa kamu menangis?" Sebab saudara, segala penderitaan sudah ditanggung oleh Yesus. He's a man of sorrow. Saudara, ini waktunya kita bersuka cita di dalam Tuhan. Kalau Yesus tidak bangkit, maka saudaraku, yaitu kalau ada yang meninggal dalam Tuhan, yang ada itu keputusasaan. Sekarang kita cuma lihat apa? Bunga yang indah, paling 2 lilin. Ya saudaraku, tidak ada kepala babi di sana, tidak ada apapun. Sebab benar-benar barang siapa yang percaya Yesus, dia berkata, "Because I live, ye shall live also." Luar biasa. Dan pada saat Maria memeluk kakinya, maka Yesus berkata, "Jangan sentuh aku dulu. Sebab aku belum pergi kepada Allahmu dan Allahku, Bapakmu dan Bapakku." Saudara, setelah Yesus bangkit, ada level yang naik daripada saudara saya. Kita bukan lagi pengikut suatu agama atau kepercayaan, tapi kita menjadi anak-anak Allah. Bapakmu dan Bapakku, Allahmu dan Allahku. Maria bangkit dan memberitakan Yesus yang bangkit. Mau hidupmu berarti 40 tahun ini saya cuma memberitakan satu nama. Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati. Dia menyembuhkan saya, dia memulihkan saya, memberikan arti hidup buat saya. Dan dia masuk ke rumah di mana murid-murid sedang ketakutan. Sedang gemetar ketakutan. Mereka tidak percaya kebangkitan Yesus. Yes, memang Yohanes dan Petrus sempat pergi ke kubur. Tapi mereka juga bingung, gak tahu apa artinya ini. Tapi Yesus berkata, "Shalom bagi kamu." Lalu dia mengembuskan nafasnya. Kalau kita kembali kepada Kejadian pasal 2 tentang penciptaan manusia. Allah membentuk manusia, tapi belum ada nafasnya. Pada saat itu dia mengembuskan nafas kepada manusia pertama, nenek moyang kita Adam. Dan Adam menjadi makhluk yang hidup.
Hari ini Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati akan membangkitkan juga tubuh kita yang fana oleh karena kuasanya. Amin. Di dalam Kisah Rasul pasal 3 itu ada beberapa hal yang akan terjadi dalam hidup kita. Firman Allah mengatakan bahwa Yesus itu harus ada di sorga. Dia akan memberikan dua hal. Pertama, times of refreshing. Hari-hari ini banyak orang stres. Banyak orang sedang bingung. Saudaraku, ketika kita berkumpul di rumah, apa yang kita bisa alami? Karena Yesus sudah bangkit. Sama seperti murid-murid di rumah-rumah itu. Yesus bisa memberikan damai sejahtera dan bisa memenuhi kita di dalam Roh Kudus. Saya menerima Roh Kudus bukan di tempat-tempat yang luar biasa, kebaktian luar negeri, tidak. Di rumah kita sendiri, saudaraku ya. Saya dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan sejak itu hidup saya berubah, saudara. Ya. Dan karena itu saudaraku, Petrus dan Yohanes berkata, akan ada waktu times of refreshing. Yang datang karena hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan tidak perlu dicari di gedung-gedung. Orang tanya saya, Pak, kapan kita bisa kebaktian bersama? Yes. Memang indah sekali kalau kita bisa berkumpul bersama dan kita mengalami corporate gathering, great gathering, itu juga bagus. Tetapi jangan lupa, 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir loh. Tuhan hadir sekalipun kita cuma 2-3 orang. Kalau saya ambil gitar saya dan saya menguji Tuhan bersama istri saya tahu berkatnya sama dengan saya kumpul dengan 2.000 orang, saudara ya. Firman Allah mengatakan, bagaimana kembali ke Kisah Rasul 3, ada times of refreshing and juga saat untuk apa? Pemulihan segala sesuatu. Perkataan repent, bertobat itu sebetulnya bukan cuma kembali ke titik asal, tetapi ke titik puncak. Bangunan tertinggi daripada sebuah bangunan bertingkat namanya penthouse. Jadi repent itu kembali ke puncak. Apa rencana Tuhan buat saudara dan saya? Kejadian 1, 26-28. Marilah kita. Perhatikan itu. Kekuatan itu ketika ada perkataan dan. Petrus dan Yohanes. Ya, ditambah orang lumpuh tadi. Jadi 3 orang. Seluruh kota gempar, saudara. Saya percaya. Ketika tidak ditemukan virus apapun. Dan anak-anak Tuhan berdoa di dalam nama Yesus. Terjadi mujizat-mujizat. Saya melihat saya begitu sukacita. Ya, baru-baru saja ada seorang, sekali saya ulangi, ada seorang pemimpin di kelompok kita yang terkena corona, saudara ya. Dan dokter juga khawatir karena keadaannya cukup berat. Dan kemarin ya beberapa hari yang lalu sudah keluar, saudaraku ya. Hari Senin yang minggu yang lalu sudah keluar dan ada di rumah untuk pemulihan sepenuhnya. Karena waktu pemulihan daripada segala sesuatu itu difirmankan Allah. Kapan pemulihan segala sesuatu? Nanti kerajaan 1000 tahun. Tapi sebelum itu umat Tuhan akan dipulihkan. Yesaya 35 akan terjadi. Di mana padang gurun akan bersuka cita. Padang belantara akan bersorak-sorai. Orang lumpuh akan melompat seperti rusa. Orang bisu akan bersorak-sorai. Orang yang selama ini itu urusan pendeta, itu urusan penginjil. Tidak. Oma-oma, emak-emak, the power of emak-emak, saudaraku, akan mengabarkan namanya. Dan mujizat-mujizat yang terjadi di jalan-jalan. Ada orang tanya pada saya, Pak, itu ada pengkhotbah yang menyembuhkan orang di jalan-jalan. Saya bilang, itu Alkitabiah. Itu sedang dilakukan Petrus dan Yohanes. Rahasianya jangan takut. Sekali lagi saudara jangan takut. Cuma memang ada peraturan pemerintah tentang distancing. Tidak apa-apa. Tanpa kita tumpangkan tangan. Ya kalau bisa tumpangkan. Kalau tidak bisa tidak apa-apa. Kuasa Tuhan itu kan keluar daripada perkataan. Yang penting didoakan dalam nama Yesus. Tapi sebelum pemulihan segala sesuatu ada times of refreshing. Dan saya berdoa supaya pada perayaan ini pertama-tama saya bukakan pada saudara siapa Yesus. Yesus is the Prince of Life. He's the Holy One. He's the Righteous One. Saya terangkan tentang dia adalah Ebed Yahweh. The servant. Saudaraku, dan dia harus mengalami penderitaan.
Tapi setelah penderitaannya selesai, dia bangkit saudaraku. Sama seperti Musa, yaitu membawa bangsa Israel menyeberangi laut Teberau, the Sea of Reeds. Keluar dari perbudakan. Kita akan meninggalkan rumah perbudakan kita. Negeri perbudakan kita. Perbudakan narkoba, perbudakan seks, perbudakan ketamakan, anything. Kita akan lewatin semua. Dan sungai Yordan. Yordan itu apa? Yarden. Yarat. Yarden artinya menurun. It's the river of death. Itu adalah sungai kematian, sungai kegagalan, sungai kehancuran. Kita akan seberangi bersama dengan kuasa Roh Kudus. Karena apa? Ini yang paling penting. Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Saudaraku, saya pakai putih merah, saya orang Indonesia. 17 buat saya bukan angka keramat tapi angka penting. Hari kemerdekaan, ya kan? Dan saya mau beritahu, sejak 40 tahun yang lalu saya sudah dimerdekakan daripada kuasa-kuasa kegelapan. Bentuk apapun, dan Tuhan tidak punya anak emas. Dia juga membebaskan saudara dan saya. Sekali lagi, the time of refreshing that comes because of the oleh karena apa, saudaraku? Karena hadirat Tuhan. Bagaimana datangkan hadirat Tuhan? Pak, saya tidak bisa main musik, tidak perlu, akapela. Adam tidak punya alat musik. Dan juga orang-orang abad pertama, gereja pertama, tidak ada yang main musik. Tidak ada masalah. Sebab pemusik-pemusik ada di bait Allah, saudaraku. Ya, pemulihan segala sesuatu, times of refreshing, itu akan terjadi pada pada Anda. Di dalam hidup kami, saya mengalami itu. Dulu mertua saya tinggal dengan saya dan juga adik-adiknya dari istri saya tinggal bersama kami. Tapi saya mengalami kebangkrutan, saudara. Dan hubungan kami tidak baik. Kita tidak kompak satu dengan yang lain. Tapi waktu Kristus menjadi center dalam kehidupan keluarga kami. Rumah kami yang sederhana itu di Surabaya menjadi tempat kesembuhan. Di mana orang dipenuhi Roh Kudus. Di mana orang dilepaskan dari kuasa kegelapan. Dan saya percaya itu bisa terjadi pada keluarga saudara. Saya ingat setiap hari Jumat tidak kurang dari 200 orang. Memuji, memuliakan Tuhan. Rumah saya itu sudah enggak bentuk rumah saudara ya. Dan kita membeli satu tempat di samping rumah kita. Kita beri nama Kemah Pujian. Hari pertama sudah enggak bisa dipakai. Sebab yang hadir bukan 200. Yang hadir itu 500 orang. Akibatnya saudaraku ada banyak masalah. Dan jangan takut dengan masalah. Masalah itu mendatangkan berkat saudara. Lahirlah Surabaya Presenter. Di Ghost Gate Jalan Emo Malang Surabaya. Dan begitu banyak jiwa yang dimenangkan. Saudara, begitu zaman itu adalah time of refreshing. Mujizat terjadi di rumah-rumah. Dan saya percaya sekarang akan lebih hebat. Karena umat Tuhan kan dirumahkan sekarang. Sama seperti gereja mula-mula saudaraku. Dan kuasanya tidak berubah. Time of refreshing and restoration of all things akan terjadi. Saudara yang kasihan Tuhan, saya yakin seyakin-yakinnya bagaimana the curse is reversed. Saya mengajak saya melihat Galatia pasal ketiga. Mengapa Yesus harus memilih disalib, saudara? Perhatikan baik-baik. Orang Yahudi menuduh Yesus menghujat. Karena dia nyebut Allah adalah Bapaknya. Mereka sebut Avinu, yaitu Bapak yang dimuliakan. Tapi Yesus panggilnya Abba. Ya saudaraku, dia manggilnya Abba. Dengan demikian dia menyamakan diri dengan Allah. Kenapa tidak dirajam batu? Tidak saudara, karena sudah dinubuatkan. Penderitaannya bagaimana? Kaki dan tangannya akan ditusuk, disalibkan. Saudara, cara kematian sudah disebutkan. Cara kelahirannya. Bagaimana juga dia akan bangkit. Sebab tidak mungkin kubur bisa menahan orang benar. Kubur tidak bisa menahan orang benar, saudaraku. Dan dia bangkit. Dia berkata pada Thomas, Thomas, berbagai orang yang tidak melihat namun percaya. Sama seperti saudara di rumah-rumah. Mungkin saudara lihat Kristus. Tapi saudara percaya engkau adalah orang yang berbahagia. Thomas menyembah Yesus. Ya Allahku, ya Tuhanku. My Lord and my God. Dan saudaraku yang kasih,
Dilanjutkan dengan kisah para rasul. Mujizat di rumah-rumah, di jalan-jalan. It can happen again and it will happen again. Saudaraku, bagaimana firman Tuhan menjelaskan menyeberangi sungai Yordan. Dan juga jangan lupa ini, the curse is reversed. Saya tidak tahu curse apa yang dalam keluarga saudara. Dalam keluarga saya ada kutuk saudara. Ya, karena kakek saya menyembah berhala. Waduh, kutuk luar biasa dalam keluarga kami. Kakak ibu saya yang pertama lulusan Amerika. Mana orang ada tahun 30-an itu sekolah di Amerika kan jarang saudara. Kakek saya adalah pengusaha kayu jati yang cukup berhasil di kota Probolinggo. Bahkan dibuatkan pabrik semacam laboratorium gitu di rumah keluarga kita. Besar rumahnya 5.000 meter saudara. Tetapi begitu pulang baru menikah. Meninggal dunia usia 42 tahun. Lalu putrinya juga meninggal usia 17. Putri dari opa saya. Dan semua anak pria dari keluarga kami itu semuanya gagal saudara. Semuanya gagal. Semuanya tidak ada berkat. Sampai tiba pada saya. Saya juga mengalami hal semacam itu. Tetapi puji nama Tuhan. Ketika saya menerima Tuhan Yesus, maka kutuk itu di reverse menjadi berkat. It must happen to you. Harus terjadi pada keluarga saudara. Karena bahtera yang mendarat di Gunung Ararat, it's only a type dari apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Di atas kayu salib dalam Galatia 3 dikatakan, Yesus Kristus membuat ini sebab terkutuk oleh orang yang tergantung di atas pohon, tree. Salib itu juga tree, pohon. Sebab saudaraku, orang yang matinya begitu terkutuk. Apa tujuannya? Supaya berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sampai kepada saudara dan saya. Dalam Kisah Rasul pasal 3 dijelaskan, He's the Prince of Life. He's the righteous one. Saudara, kuncinya dalam 1 Korintus 1 ayat ke-30. Dan ini ayat kunci yang sangat penting. Sangat-sangat penting. Bahwa oleh dia kamu berada dalam Kristus Yesus. Yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Perhatikan di sini bahasa Inggris lebih jelas. Dia bukan membenarkan tetapi kebenaran, righteousness. Bukan menguduskan tetapi kekudusan, sanctification. Dan penebusan. Bukan menebus saja tapi menjadi penebusan. Yesus yang tidak mengenal dosa. Dijadikan dosa karena kita. Supaya kita menjadi kebenaran Allah oleh dia. Jangan ragu sedikit pun saudara. Ini bukan perkataan kita. Ini perkataan Tuhan. Dan kembalilah kita ke Taman Eden. Di setiap rumah kita. Bukan berarti kita mesti punya kebun besar. Bukan. Tapi kembali dengan hubungan dengan Tuhan. Firman Allah mengatakan bagaimana Allah berjalan-jalan di taman itu. Dan berbincang-bincang dengan putra dan putrinya. Yaitu Adam dan Hawa. Tetapi setelah mereka. Yaitu melanggar perintah Tuhan. Mereka diusir keluar. Dan mereka tidak boleh menerima buah daripada pohon kehidupan. Yesus menjadikan pohon kematian. Tree ataupun salib itu. Dan dia menjadi pokok kebenaran. Pohon kebenaran. Menjadi Prince of Life. Bagi saudara dan saya. Mari kita rayakan hari raya kebangkitan. Jangan ragu sedikit pun. Bahwa Yesus benar-benar bangkit. Karena itu saudaraku, karena dia hidup, kita pun akan hidup. Tuhan memberkati kita semua warga kerajaan. Haleluya. Amin.